Anggota DPRD dari Partai Nasdem menjejar KPK terkait operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Aziz. Aziz merupakan salah satu kader dari pengurus Partai Besutan Surya Paloh yang menjabat bupati atau wali kota di Provinsi Sultra. Kritikan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK disampaikan dua legislator Nasdem, Ahmad Sahroni dan Rudianto Lalo. Sahroni merupakan Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang juga bendahara DPP Nasdem. Rudianto adalah anggota sekaligus Ketua Kelompok Fraksi atau Kapoksi Nasdem Komisi 3 DPR RI serta Wakil Ketua Mahkamah Partai. Sahroni maupun Rudianto menyoroti rangkaian OTT KPK terhadap Abdul Aziz dalam rapat kerja bersama KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Agustus. Menjawab kritikan tersebut, Ketua KPK Setio Budianto memastikan proses penangkapan terhadap Bupati Kaltim tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Abdul Aziz sebelumnya ditangkap tim KPK di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 7 Agustus malam. Dia berada di ibu kota provinsi Sulsel ini untuk menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Nasdem pada 8 hingga 10 Agustus. Penangkapan Aziz menyusul rangkaian OTT KPK di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, serta Jakarta yang mengamankan sejumlah pihak sejak Kamis pagi. Rangkaian OTT terkait dugaan kasus suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK senilai 126,3 miliar rupiah. Beberapa jam sebelum ditangkap, Aziz didampingi Sahroni dan Rudianto sempat menggelar konferensi pers di lobi hotel yang menjadi lokasi Rakernas pada Kamis siang. Baik Sahroni dan Rudianto sama-sama membantah OTT terhadap Aziz, sementara Aziz juga membantah keterlibatannya dalam dugaan kasus yang diusut Komisi Anti Rasuah. Usai ditangkap, Aziz dibawa ke Jakarta dan tiba ke gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat petang sekira pukul 16.23 WIB. Selanjutnya pada Sabtu 9 Agustus, KPK mengumumkan penetapan tersangka Abdul Aziz dalam konferensi pers yang dipimpin PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu. Bupati Kolaka Timur juga dihadirkan memakai rompi oranye pada konferensi pers tersebut bersama 4 tersangka lainnya. Tersangka selain Aziz yakni Andi Lukman Hakim atau ALH, Pitch dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Ageng Dermanto atau AGD, pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek RSUD Kaltim, Dedi Karnadi atau DK, pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra atau PCP, serta Arif Rahman atau AR, pihak swasta dari KSO PT PCP. Tersangka termasuk Aziz ditahan di rumah tahanan atau rutan cabang KPK Gedung KPK untuk 20 hari pertama pada 8 hingga 27 Agustus 2025. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh instruksikan fraksi Nasdem di Komisi 3 DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan KPK guna membahas terminologi OTT. Pernyataan itu dilontarkan Paloh saat membuka Rakernas 1 Nasdem di Makassar pada Jumat 8 Agustus setelah Abdul Aziz yang merupakan kader partai tersebut ditangkap KPK pada Kamis malam. Paloh mempertanyakan penerapan istilah OTT yang dinilainya tidak tepat dan seharusnya merujuk peristiwa di satu lokasi antara pemberi dan penerima gratifikasi yang sama-sama melanggar norma hukum. Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menyoroti terminologi OTT KPK kepada Ketua KPK Setio Budianto. Hal itu merujuk kepada rangkaian OTT yang menjerat Abdul Aziz yang menurut KPK ditangkap dalam momen Rakernas Partai Nasdem di Makassar. Dia pun bertanya langsung kepada KPK soal terminologi OTT lewat kasus tersebut. Kami berharap Bapak punya momen waktu yang pas. Kami semua di sini 8 partai, jangan sampai lembaga parpol yang ada di bumi ini nggak dihargai, kata Sahroni dalam rapat Komisi 3 dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan pada Jakarta Rabu 20 Agustus. Bendahara Umum Partai Nasdem itu menegaskan bahwa semua parpol di DPR ingin penegakan hukum oleh KPK 100% dikerjakan tanpa pandang bulu. Dia bahkan mengapresiasi bagaimana sikap para penyidik KPK saat masuk ke kamar terduga pelaku kasus, tetapi masih bisa bersikap humanis dan berkomunikasi dengan baik.
Namun dia mengkritik drama yang terjadi dalam rangkaian peristiwa OTT tersebut lewat kasus Abdul Aziz. Dia pun kembali mencecar Setio terkait terminologi OTT. Tolong jelaskan ke kami apakah OTT itu di waktu yang sama atau kalau memang orangnya sudah berpindah tempat dinamakan OTT Plus. Atau sekalipun kalau memang OTT-nya tidak dalam kapasitas yang sama, mending namanya diganti, jangan OTT lagi. Tapi kalau pelaku tindak pidana, orang yang pisah tempat bisa saja dikenakan pasal turut serta bahwa yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana yang sebelumnya ditangkap, jelasnya. Anggota Komisi 3 DPR, Rudianto lalu juga menyampaikan kritik terhadap OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Aziz, yang juga merupakan kader Partai Nasdem. Rudianto mengatakan KPK seharusnya lebih mengedepankan pendekatan pencegahan ketimbang langsung melakukan OTT. Menurut dia, jika penyadapan dilakukan ke semua kepala daerah, maka potensi terjadinya OTT akan sangat banyak. Itu makanya selalu saya katakan, mencari-cari kesalahan itu tidak dibenarkan. Menemukan kesalahan, yes. Karena itu bukankah berarti KPK melakukan pembiaran, Pak? Kata Rudianto dalam rapat. Rudianto yang juga legislator asal Sulsel ini juga mengingatkan KPK agar tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan yang bisa menimbulkan persepsi negatif. Dia menekankan pentingnya menjaga independensi penegakan hukum agar tidak ditunggangi kepentingan politik. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto memastikan OTT terhadap Abdul Aziz, Bupati Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara sudah sesuai prosedur. Hal ini disampaikan Setio merespons kritik Ahmad Sahroni yang menyebut bahwa OTT tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Segala sesuatunya kami bisa pertanggungjawabkan. Prosesnya itu sebagaimana yang diatur yang saya sampaikan di pasal 5 Undang-Undang KPK. Katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Kami lakukan secara akuntabilitas proporsional, kemudian memperhatikan kepentingan masyarakat untuk kepentingan umum. Jelas. Dia menjelaskan penangkapan itu dilakukan setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan terkait peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, KPK wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. KPK dikatakan Setio menangani tindak pidana dengan cara luar biasa, lantaran perbuatan ini digolongkan kepada kejahatan luar biasa. Namun, ia memastikan bahwa segala tindak tanduk penanganan tetap dibatasi dengan aturan dan norma undang-undang. Dengan batasan berdasarkan aturan norma undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh KPK, jelasnya. Nah, ini yang perlu kami luruskan, pimpinan, bahwa yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.